Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Susani dengan NIM 24095111113 dari kelas B. Di sini saya akan melakukan case-based learning 2 dengan topik menyusun ransum ideal bagi induk babi yang sedang bunting. Pertama-tama, latar belakang. Ransum merupakan campuran berbagai bahan pakan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak babi selama 24 jam atau sehari-hari. Formulasi ransum harus disesuaikan dengan spesies, umur, tujuan pemeliharaan, dan fase fisiologis ternak agar kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral dapat terpenuhi secara seimbang. Peternakan babi skala rumah tangga di Bali umumnya masih menerapkan sistem pemberian pakan yang secara tradisional atau berdasarkan pengalaman peternak tanpa perhitungan kebutuhan nutrisi yang spesifik. Lalu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang sudah saya lakukan pada peternakan milik Pak Bagus yang saya kunjungi di Kecamatan Mungwi beberapa minggu yang lalu, beliau mengatakan bahwa pakan yang diberikan merupakan campuran beberapa bahan seperti dedak padi, konsentrat, dan ampas tahu. Namun, komposisi serta jumlah masing-masing bahan tidak ditimbang atau diformulasikan. Beliau hanya mencampur dan memberikan pakan tersebut secara rutin 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore. Selain itu, bagi babi yang sedang bunting, Pak Bagus hanya menambah porsi dari pakan tersebut menurut perkiraan beliau. Dari hasil observasi lapangan yang saya lakukan, terdapat beberapa masalah yang saya lihat, yaitu terdapat beberapa anak babi yang lahir dengan bobot lebih kecil dari yang lain pada 1 liter size. Karena itu, saya menduga adanya korelasi dari kedua hal tersebut, bahwa pakan babi yang tidak diformulasikan secara khusus bagi babi yang bunting dapat berdampak atau berpengaruh pada bobot kelahiran dari anak babi dalam 1 liter. Beberapa rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kebutuhan pakan dan nutrisi pada babi yang bunting. Yang kedua, apa dampak manajemen pemberian pakan yang tidak sesuai pada babi yang bunting. Dan yang terakhir, bagaimana formulasi khusus ransum dan nutrien bagi babi yang sedang bunting. Tujuan dari case-based learning ini yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan pakan dan nutrisi pada babi selama masa kebuntingan. Dan yang kedua, mengetahui dampak manajemen pemberian pakan yang tidak sesuai pada babi yang bunting. Dan yang terakhir, menjelaskan formulasi khusus ransum dan nutrien yang sesuai bagi babi selama masa kebuntingan. Selanjutnya, pembahasan. Kebutuhan nutrisi bagi babi yang bunting tentunya berbeda dengan babi pada fase pertumbuhan maupun pengemukan. Selama masa kebuntingan, induk memerlukan energi, protein, dan mineral dalam jumlah yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan janin, perkembangan plasenta, serta mempersiapkan tubuh induk untuk fase laktasi. Pemberian pakan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nutrisi selama kebuntingan beresiko menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan zat gizi. Hal ini didukung oleh kutipan dari Burro Gohane pada tahun 2022, yaitu pemberian pakan yang seimbang selama masa kebuntingan memungkinkan induk babi darah maupun induk babi melahirkan anak babi yang sehat. Maka dari itu, manajemen nutrisi yang kurang tepat pada induk yang sedang bunting dapat berdampak pada kondisi tumbuh induk, performasi reproduksi, bobot lahir anak, jumlah anak yang hidup, produksi kolostrum dan susu, serta tingkat kelangsungan hidup anak babi setelah lahir. Evaluasi terhadap manajemen pemberian pakan pada babi bunting menjadi penting untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebutuhan nutrisi, serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan manajemen pakan di peternakan babi skala rumah tangga. Hal ini didukung oleh Yuan et al. 2015, sebagaimana dikutip dalam Dum Niem et al. 2025, bahwa kekurangan nutrisi pada induk dapat berdampak negatif terhadap efisiensi plasenta, mengganggu suplai darah, dan menyebabkan heterogenitas perkembangan janin sehingga menimbulkan variasi bobot lahir anak babi.
Baik, pada tabel ini dapat dilihat kebutuhan nutrisi untuk induk yang sedang bunting. Ada energi metabolis sebanyak 3.200 kilokalori, lalu ada protein kasar sebanyak 20%, serat kasar sebanyak 10%, lisin sebanyak 0,52%, selanjutnya ada kalsium sebanyak 0,04%, dan terakhir ada fosfor sebanyak 0,20%. Dengan catatan, serat kasar tidak boleh terlalu tinggi karena menghindari kemungkinan terjadinya kesukaran buang kotoran atau konstipasi saat hendak melahirkan. Lalu, kadar protein yang diperlukan harus tinggi untuk mendukung pertumbuhan embrio dan persiapan produksi air susu. Selanjutnya, dapat dilihat dari tabel ini, di mana saya mencoba memformulasikan beberapa bahan pakan yang digunakan oleh Pak Bagus, seperti dedak padi, ampas tahu, dan konsentrat babi, ditambahkan dengan beberapa bahan yang saya pilih, seperti jagung kuning, bungkil kedelai, bungkil kelapa, dan minyak nabati. Lalu saya mendapatkan hasil di mana energi metabolis sebanyak 3.212,9 kilokalori, protein kasar di angka 14,71%, serat kasar di angka 9,33%, lalu lisin di angka 0,72%, kalsium di angka 0,30%, dan fosfor di angka 0,20%. Di mana formulasi ini dapat memenuhi kebutuhan dari nutrisi bagi induk babi yang sedang bunting. Akhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu, induk babi bunting memerlukan ransum yang mengandung nutrien dalam jumlah tepat dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan janin, perkembangan plasenta, serta persiapan laktasi. Lalu, manajemen perkembangan pakan tanpa formulasi yang tepat dan ideal dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi sehingga berdampak pada variasi bobot lahir anak babi. Saran yang dapat saya berikan yaitu, diharapkan terdapat kolaborasi antara peternak dan tenaga veteriner, sehingga dapat mengedukasi peternak mengenai penyusunan ransum secara sederhana. Hal ini merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan ketepatan pemberian pakan, sehingga kebutuhan nutrisi babi dapat terpenuhi secara lebih optimal pada peternakan skala rumah tangga yang masih melakukan cara tradisional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Case Based Learning 2 ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.